Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farul Ikhwan Toha. NIM saya 21086164. Kali ini saya akan menjelaskan makalah filsafat olahraga tentang etika dalam olahraga. Yang pertama, hakikat etika olahraga. Secara etimologi, kata etik berasal dari kata Yunani etike, yang berarti ilmu tentang moral atau karakter. Studi tentang etika itu sudah khas berhubungan dengan prinsip kewajiban manusia atau studi tentang semua kualitas mental dan moral yang membedakan seseorang atau suku bangsa. Istilah etika dipakai dalam dua macam arti. Yang satu, etika dimaksudkan sebagai suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Makna kedua dalam hal-hal bersifat etik merupakan predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal pembuatan-pembuatan atau manusia-manusia tertentu dengan hal-hal perbuatan-perbuatan atau manusia-manusia yang lain. Istilah etika tidak terlepas dari kata moral karena berkaitan erat. Etika yang berasal dari kata etik yang berarti ilmu tentang moral adalah sebuah studi analitik, studi ilmiah tentang landasan teoritis tindakan moral. Moral berasal dari kata Latin mos dan dimaksud sebagai adat istiadat atau tata krama, sedangkan kedalaman komponen perasaan moral adalah kesadaran hati nurani. Hakikat moral. Moral berasal dari kata Latin mos dan dimaksud sebagai adat istiadat atau tata krama. Roslin Lutan, etika tidak mempunyai pretensi secara langsung dapat membuat manusia menjadi lebih baik. Istilah moral dikaitkan dengan motif, maksud, dan tujuan berbuat. Moral berkaitan dengan niat, sedangkan etika adalah studi tentang moral. Sedangkan menurut Freeman, etika terkait dengan moral dan tingkah laku. Lebih lanjut, Scott Kretschmar menyatakan bahwa etika juga mengenai tentang rasa belas kasih dan simpati, tentang memastikan kehidupan yang baik, berbagi dengan lain. Hakikat karakter. Karakter dapat dilacak dari kata lain karakter atau karakter, karasein, dan karak, yang maknanya tools for making, to engrave, dan pointed stick. Kata ini mulai banyak digunakan kembali dalam bahasa Prancis, karaktere, pada abad ke-14 dan kemudian masuk dalam bahasa Inggris menjadi karakter, sebelum akhirnya menjadi bahasa Indonesia karakter. Dalam kamus Purwodarmita, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang lain. Dengan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa membangun karakter atau karakter building adalah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa sehingga berbentuk unik, menarik, dan berbeda, atau dapat dibedakan dengan orang lain. Ibarat sebuah huruf dalam alfabet yang tak pernah sama antara satu dengan yang lain. Hakikat pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan adalah segenap upaya yang mempengaruhi pembinaan dan pembentukan kepribadian, termasuk perubahan perilaku. Karena itu, pendidikan jasmani dan olahraga selalu melibatkan dimensi sosial. Karena pendidikan jasmani adalah bagian integral pendidikan secara keseluruhan, yang berarti bahwa mempunyai peranan penting dalam hal dunia pendidikan. Di samping kriteria yang bersifat fisikal yang menekan keterampilan, ketangkasan, dan unjuk kebolehan, dimensi sosial ini melibatkan hubungan antar orang, antar peserta didik, sebagai fasilitator atau pengarah. Selanjutnya, pengajaran etika dan moral melalui pendidikan jasmani.
Sebagai dasar dari definisi pendidikan jasmani yang mengatakan bahwa bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang sangat jelas bahwa pendidikan jasmani mempunyai peranan yang sangat sentral di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, guru pendidikan jasmani harus mencoba mengajarkan etika dan nilai dalam proses belajar mengajar yang mengarah pada kesempatan untuk membentuk karakter anak. Menurut Johann Schah-Lubis, pendidikan nilai di sekolah yang bisa diangkat yaitu seluruh suasana dan iklim di sekolah sendiri sebagai lingkungan sosial terdekat yang setiap hari dihadapi. Yang kedua, tindakan nyata dan penghayatan di hidup dari para pendidik atau sikap keteladanan mereka dalam menghayati nilai-nilai yang mereka ajarkan akan dapat secara instinktif mengimbas dan efektif berpengaruh pada peserta didik. Semua pendidik di sekolah, terutama para guru pendidikan jasmani, perlu jeli melihat peluang-peluang yang ada, baik secara kurikuler maupun non-ekstrakurikuler. Secara kurikuler, pendidikan nilai yang membentuk sikap dan perilaku positif juga bisa diberikan sebagai mata pelajaran sendiri. Yang kelima, melalui pembinaan rohani siswa. Selanjutnya, etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika dan moral dalam kehidupan berbangsa merupakan acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan bangsa. Sebagaimana yang tertuang dalam TAP MPR nomor 6 /MPR/2001 mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, diperlukan pencerahan dan sekaligus pengalaman etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai bangsa negara. Yang kedua, fair play dalam olahraga. Fair play adalah kebesaran hati terhadap lawan yang menimbulkan perhubungan kemanusiaan yang akrab dan hangat dan mesra. Fair play merupakan kesadaran yang selalu melekat bahwa lawan bertanding adalah kawan bertanding yang diikat oleh persaudaraan olahraga. Jadi fair play merupakan sikap mental yang menunjukkan martabat kesatria pada olahraga. Nilai fair play melandasi pembentukan sikap dan selanjutnya sikap menjadi landasan perilaku. Olahraga dan etika fair play. Kajian nilai atau aksiologi yang dipersoalkan adalah aspek penerapan suatu ke dalam praktik yang berkaitan dengan masalah nilai. Nilai merupakan rujukan perilaku, sesuatu yang dianggap luhur dan menjadi pedoman hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, doping. Ditinjau dari aspek etika, pengertian doping adalah penggunaan zat-zat yang menghasilkan efek untuk meningkatkan performa. Zat-zat yang termasuk doping pada umumnya dikelompokkan ke dalam 7 golongan, yaitu stimulan, narkotika, analgetik, anabolik, androgenik, anabolik non-steroid, penghalang beta, diuretik, dan hormon peptida dengan masing-masing efek yang berbeda. Dampak doping. Salah satu pengguna obat terlarang dalam olahraga adalah merosotnya kepercayaan terhadap hasil yang dicapai dalam suatu kompetisi. Pemeliharaan kepercayaan ini sangatlah mahal dan penting maknanya. Kepercayaan ini bukanlah persoalan emosi, tetapi kelangsungan fungsi yang menjadi dasar bagi kepercayaan yang mendalam. 4. Lembaga Anti-Doping Indonesia. Sebagai upaya untuk menjaga kemurnian olahraga dan nilai-nilai olahraga dari tindakan yang merusak citra olahraga, Departemen Pendidikan Nasional membentuk Lembaga Anti-Doping Indonesia. Lembaga tersebut independen dan terdiri atas para profesional seperti dokter dan ahli hukum. Lembaga itu didirikan untuk memerangi doping dalam olahraga. Ketua Umum Lembaga Anti-Doping Indonesia, Toho
Kholik Mutahhir seusai pelantikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Malik Fajar di Senayan, Jakarta. Ladi merupakan tindak lanjut Indonesia dari konvensi dan deklarasi anti doping dalam olahraga yang diwajibkan World Anti-Doping Agency atau WADA. WADA yang dibentuk Komite Olimpiade Internasional itu berpusat di Montreal, Kanada. Namun, Toho mengakui hingga kini Indonesia belum mempunyai laboratorium anti-doping yang terakreditasi. Masih dalam proses akreditasi, tapi laboratorium DKI Jakarta di Rawamangun sudah lama dapat melakukan pemeriksaan anti-doping, kata Toho yang juga Dirjen Olahraga Dipdiknas itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.